Kita tahu ini merupakan 29 nama pemain pilihan dari Coach Sintayong untuk melakukan training center di Turki dalam rangka persiapan menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di bulan Januari tahun 2024. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Beberapa bulan terakhir, saat Coach Sintayong memanggil pemain-pemain ke timnas Indonesia, keputusan dari Coach Sintayong sering memunculkan perdebatan. Kembali kala Coach Sintayong memanggil 29 pemain timnas Indonesia untuk melakukan TC di Turki, perdebatan pun muncul. Salah satu hal yang banyak dipertanyakan, kenapa Coach Sintayong tidak memanggil Stefano Lillivali yang notabene bersama Borneo FC di Liga 1 Indonesia. Stefano Lillivali menghasilkan permainan yang impresif, dan lewat sesi preskon Coach Sintayong menjelaskan alasannya tidak memanggil Stefano Lillivali. Kata Coach Shin, Lillivali memang pemain bagus di Liga. Dalam beberapa tahun ini saya melihat langsung performanya di Liga. Nah, jadi Coach Sintayong juga melihat ya, menonton, bukan berarti Stefano Lillivali tidak diperhatikan, tidak dilihat, tidak ditonton oleh Coach Sintayong. Tetapi kalau melawan tim di atas kita secara fisik, pasti akan sangat lelah. Untuk Piala Asia ini kelihatannya sulit secara fisik. Itu pandangan dari Coach Sintayong. Kemudian ada perdebatan lagi dimunculkan. Kenapa Arhan yang tidak begitu banyak mendapatkan menit bermain di klubnya tetap dipanggil? Dan beberapa pertandingan yang dilakoni oleh Arhan kala menghadapi tim-tim yang superior bersama timnas Indonesia, dari sisi permainan tidak begitu mempesona. Coach Sintayong pun lewat sesi preskon katakan, jika timnas Indonesia tidak memilih dia, Arhan maksudnya, performanya akan benar-benar mati. Jadi saya sengaja pilih dia untuk masa depan sepak bola Indonesia. Argumentasi yang dimiliki oleh Coach Sintayong ketika menjelaskan kenapa tidak memanggil pemain A, B, C, D, E, dan lain sebagainya cukup menarik. Contoh lagi yang ketiga, alasan tidak memanggil Nadeo Argawinata, yang kalau kita lihat performanya bersama Borneo FC cukup prima. Disampaikan oleh Coach Sintayong, Syahrul Trisna lebih dipilih karena Syahrul adalah pemain yang sangat tenang saat pertandingan. Kemarin sering bersaing dengan Nadeo, Syahrul Trisna. Kadang dia yang main, kadang Nadeo. Tapi ketika Syahrul main, kemungkinan kebobolan semakin kecil. Jadi akhirnya saya pilih dia. Itu merupakan 3 pandangan, 3 alasan yang disampaikan oleh Coach Sintayong terhadap beberapa pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong sendiri. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah membahas di dunia talent scouting, bagaimana seorang pemain di dunia sepak bola, bahkan teman-teman, bagaimana seorang pelatih melihat pemain-pemain tersebut, menilai pemain-pemain tersebut. Ada 2 parameter, dan nanti akan kita elaborasi beberapa poin lainnya. Yang pertama aspek kualitatif, yang kedua aspek kuantitatif. Aspek kualitatif dan kuantitatif ini pun sudah pernah aku bahas teman-teman dengan Bung Toel juga di salah satu kanal YouTube, yang dimana maksud dari aspek kualitatif ini seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Sintayong saat melihat Stefano Lillivali. Apa itu? Melihat langsung pertandingan pemain tersebut. Coach Sintayong juga katakan ketika membicarakan Stefano Lillivali, Coach Shin langsung melihat permainan yang ditampilkan. Nah, jadi aspek kualitatif ini pelatih, talent scouting, asisten pelatih melihat langsung performa pemain tersebut di atas lapangan. Nah, kemudian yang kedua aspek kuantitatif. Tentu kalau kita bicara kualitatif, itu nggak terukur, nggak bisa kita pastikan, masih bisa diperdebatkan atas apa yang kita perhatikan. Oke, kuantitatif ini yaitu berkaitan tentang data. Data yang ditampilkan, data yang dimiliki oleh pemain tersebut di atas lapangan. Nah, kalau kita bicara aspek kualitatif, sudah disampaikan oleh Coach Sintayong kala menilai Stefano Lillivali, pemain bagus di Liga. Dan aspek kualitatif lainnya disampaikan oleh Coach Sintayong, tetapi kalau melawan tim di atas kita secara fisik pasti akan sangat lelah.
Itu pandangan dari Coach Sintayong. Dan kuantitatifnya dari Vanoli Livali ini kan mempesona bersama Borneo FC. Dia mencetak gol banyak, dia memberikan assist. Dan yang ketiga, ini yang penting teman-teman, yang nggak bisa kita sanggah, yang nggak bisa kita lupakan. Apa? Subjektivitas dari pelatih itu sendiri. Nah, bisa nggak aku katakan ketika Coach Sintayong menilai Vanoli Livali itu merupakan sebuah sikap subjektivitas dari seorang pelatih? Bisa nggak aku katakan? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Karena kita nggak bisa katakan Vanoli Livali secara fisik tidak begitu mumpuni, tidak begitu cocok untuk tampil di level Asia. Kan sulit untuk mengatakan hal demikian. Mungkin bisa aja jika dikomparasikan, jika dibandingkan, bahkan jika dites apple to apple 1 lawan 1, pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong sekarang pun secara fisik mungkin tidak lebih bagus daripada Stefano Lillivali. Nah, namun secara garis besar itulah dia pandangan subjektif yang dimiliki oleh Coach Sintayong atas penilaian yang sudah Coach Shin lakukan terhadap pemain-pemain yang beliau tonton. Nah, itu hal yang harus kita pahami. Karena di bawah Coach Sintayong, fisik menjadi salah satu senjata yang terus diperhatikan oleh Coach Sintayong. Sekarang, Indonesia sudah melakukan training center di Turki. Nah, ketika sampai, poin yang ditekankan oleh Coach Sintayong bagaimana memulihkan fisik pemain timnas Indonesia. Jadi, ya mungkin apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong benar juga, dan mungkin apa yang disampaikan oleh Coach Sintayong bisa juga diperdebatkan. Nah, salah satu indikator bagaimana kita melihat fisik pemain yang sederhana aja teman-teman, yang sering biasa dibongkar, dibocorkan oleh tim-tim Eropa atau dulu bersama Coach Indra Sapri, eranya Evan Dimas, VO2 Max. Di situ kan sering disampaikan oleh Coach Indra, pemain ini superior VO2 Max-nya, sehingga pemain tersebut ketika tampil memang banyak faktor-faktor lainnya, indikator-indikator lainnya. Namun kita sering kan mendengar apa yang sering disampaikan oleh Coach Indra Safri, VO2 Max misal pemain seperti Evan Dimas dulu pas masa prime-nya superior, kemudian ya pemain-pemain lainnya Maldini Vali dan seterusnya, sehingga ketika aspek VO2 Max mereka superior, mereka bermain di atas lapangan bisa terus sepanjang 90 menit memberikan hasil yang diinginkan oleh seorang pelatih. Kemudian ada Pratama Arhan, ketika Coach Sintayong memberikan alasan kenapa memanggil Arhan di media sosial, akhirnya memunculkan sebuah ya pendapat lah ya dari netizen, wah ini pemain akhirnya dipanggil karena kasihan dan seterusnya. Aku nggak mau membicarakan hal tersebut teman-teman, namun aku dalam konteks sekarang ini bagaimana Coach Sintayong memilih pemain-pemain yang sudah tune in ini. Pemain-pemain yang secara karakteristik sudah memahami apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Contoh, 3 penjaga gawang, Syahrul Trisna, Muhammad Riyandi, Hernando Ari. Ini kan pemain-pemain yang secara filosofi, ide, gagasan yang dimiliki oleh Coach Sintayong sudah mereka ketahui. Ini Piala Asia. Bukan lagi ajang eksperimen, bukan lagi ajang coba-coba. Dan Piala Asia ini pun menjadi salah satu indikator penentuan, kalau aku nggak salah, terhadap kontrak yang dimiliki oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia. Jika gagal Indonesia tidak memberikan hasil yang sesuai dengan kesepakatan di atas kontrak, maka ini pun warning menjadi kepada Coach Sintayong. Jadi Coach Sintayong pun tentu presisi, hati-hati banget dalam menentukan pemain. Di lini belakang contoh lagi Justin Hubner. Justin Hubner ini pernah sebelum beralih kewarganegaraan teman-teman disumpah pernah kan memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Jadi secara permainan, secara ide sedikit banyak sudah mengetahui. Edo Febriansah lagi, Wahyu Prasetyo, pemain belakang Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan, Sandi Wolstein, Fatinama Asnawi, Pratama Arhan. Memang benar-benar pemain-pemain yang sejak lama sudah dipanggil oleh Coach Sintayong. Di lini tengah ada lagi Sadil Ramdhani, Maklok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman. Ini kan nama-nama yang nggak asing. Egy Maulana, Adam Alis, Arkan Fikri, kemudian Yakob Bersaudara, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner. Dan di lini depan Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dendi Sulistiawan. Ini dari sisi permainan bersama Bayangkara tidak begitu mempesona, tapi kan tetap dipanggil. Nah ini subjektif memang. Karena ada pemain-pemain yang lebih mungkin mumpuni ketimbang Dendi Sulistiawan. Apakah yang dilakukan oleh Coach Sintayong itu salah? Nah, kalau kita bicara berdasarkan pemikiran seorang pelatih, ya sah-sah aja.
beliau memanggil pemain tersebut. Dan ada juga lagi sebuah hipotesa yang mengatakan, kalau kita bicara timnas, maka pemain-pemain tersebut harus merupakan pemain-pemain terbaik. Nah, notabene kalau kita lihat pemain-pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong ada juga tidak terbaik di kompetisinya. Lantas jika kita bukan melihat kompetisi sebagai sebuah parameter untuk melihat pemain, dari mana kita melihatnya? Itu hipotesa-hipotesa bertebaran di media sosial yang banyak banget didiskursuskan. Kemudian ada Dimas Derajat, itu pun tetap memunculkan sebuah perdebatan, walaupun aku melihat Dimas bersama klubnya nggak begitu mendapatkan banyak suplai. Sedangkan Dimas ketika bersama timnas Indonesia, lini tengah Indonesia kuat, permainan timnas Indonesia kompak, membantu Dimas Derajat bisa mendapatkan sesuatu dulunya ya, bukan dulunya sih, beberapa pertandingan ke belakang timnas, beberapa pertandingan ke belakang Dimas bersama timnas. Kemudian ada Rafael Strike. Jadi itulah soal pemanggilan pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong ke timnas Indonesia. Aku rasa kita pernah belajar kalau Indonesia dilatih oleh Coach Simon, banyak akhirnya netizen mengharapkan pemain A, B, C, D, E dipanggil, dan akhirnya Coach Simon memanggil pemain tersebut. Akhirnya apa? Ketika pemain tersebut dipanggil tidak memberikan hasil yang prima. Mungkin itu bisa menjadi sebuah pelajaran untuk di momen sekarang. Coach Sintayong pun tidak lagi memanggil quote and quote mungkin berdasarkan atas keinginan netizen, tapi ini berdasarkan kebutuhan tim, bukan atas kemauan, tapi kebutuhan tim. Walaupun bisa diperdebatkan setiap keputusan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Aku tidak membela Coach Sintayong, aku tidak membela dan mengatakan orang lain salah, tetapi kita dan aku mencoba membahas berdasarkan bagaimana seorang pelatih, bagaimana talent scout, video analis melihat, memandang pemain tersebut bergerak di atas lapangan, dan target yang bukan target sih. Dan Coach Sintayong pun katakan lewat website resmi PSSI, optimis Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ini wow juga. Wow. Sintayong katakan persiapan kita targetnya 16 besar. Untuk itu saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang sekeras mungkin. Indonesia secara ranking FIFA juga paling rendah. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kita juga mohon doa dan dukungan seluruh fans, pendukung, dan rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia tahun 2023. Kami hanya bisa membawa 26 pemain di Qatar, tapi saat pertandingan kami hanya bisa membawa 23 pemain. Lantas gimana prediksi teman-teman soal perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia nanti? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.